Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang. Iya. Masya Allah. Mas Edi. Iya, terus. Mas Edi, Masya Allah, Mas Edi. Mas Edi ini ada banyak wayang nih Mas Edi. Nggih. Dan penampilan Mas Edi luar biasa ini. Ada kerisnya, surjan, kain, Masya Allah. Ya, Emang dalang Mas? insya Allah. Insya Allah. Dalang itu kan pengakuan dari masyarakat. Oh bukan sebuah profesi atau Bukan, walaupun kita nanti bisa main wayang, kalau di masyarakat karya kita nggak diterima ya bukan dalang, karena yang memberi titel dalang itu adalah masyarakat. Oh. Dimana kita itu tinggal, kita menjalankan profesi kita sebagai dalang. Misalkan kalau masyarakat belum mengakui sebagai dalang, kita ya belum berani untuk menyebut diri kita dalang, walaupun misalkan saya sekolah di pedalangan, punya legalitas, yang tetap memberi predikat dalang itu adalah masyarakat. Oh berarti sertifikat ijazah sekolah pedalangan belum menjamin seorang menjadi dalang. Iya. Sama halnya seperti ustadz dan kiai. Oh iya, betul. Gitu loh. Oh berarti dalang itu hampir sama kegiatannya sama ustadz, dakwah. Betul Pak. Dan kita itu kan di dalam pementasan ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama tentunya tontonan, entertain, terus tatanan, mengenai peraturan hidup, lalu tuntunan, petuah-petuah, bagaimana kita itu menjalani hidup itu dengan koridornya. Seperti itu. Jadi ada tatanan, tuntunan, dan tontonan. Wah. Seperti tatanan, tuntunan, dan tontonan. Ini harus seimbang. Harus ada. Harus ada. Nah, mengenai porsinya itu tergantung zaman. Mungkin pada zaman-zaman yang lalu, zaman Kanjeng Sunan Kalijaga, tontonannya 20%, tatanannya 30%, yang 50% tuntunan. Jadi menyesuaikan zamannya. Nut zaman kelakone nek cara Jawane, Mas. Oh. Nek sekarang ya karena hedonisme masyarakat yang sedemikian rupa, ya mungkin yang bisa dikatakan 70% itu tontonan, yang 10% tatanan, yang 20% tuntunan. Karena zamannya sekarang juga kita nggak menutup mata bahwasanya kita juga cari pasar atau marketnya. Gitu. Selama itu mubah, iya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah haram, nah itu kan harus. Tapi kalau dari Mas Edi sendiri, menyikapi itu semua gimana tuh Mas? Yang menyikapi gimana? Tontonan, tuntunan, sama tatanan. Apa maksudnya dari Mas Edi kenal terkait dengan pedalangan sampai sekarang itu menyikapinya gimana? Apakah Mas Edi lebih, kalau saya sih setujunya misalkan gitu, itu lebih sekarang ini harusnya ke tatanan atau tuntunan gitu, bukan hanya tontonan. Mas Edi gimana? Nah, menurut saya Mas, dalam rangka kita juga berkarya sebagai dalang tentunya, saya kalau 3 unsur itu harus ada. Nah, masalah porsinya itu nanti kita menentukannya tergantung penonton yang menonton di lingkungan itu. Misalkan saya ditanggap, caranya di job ditanggap di suatu perdesaan yang umumnya para petani, ya kan, masyarakat pedesaan yang masih asri, tentunya kita banyak tuntunannya. Ya kan, karena mereka sudah suka dengan wayang. Betul. Nah, tak kalah kita di anak muda, lingkungan anak muda yang milenial, paling tidak kita harus memberikan porsi yang lebih untuk tontonan. Karena apa? Mereka harus senang dulu. Baru dikasih tuntunan dan tatanannya sedikit demi sedikit. Jangan kok melulu kita gebyah, artinya kita anggap sama, kita kasih tuntunan terus yang banyak, ya nanti sudah kabur anak-anak muda itu nggak mau nonton. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan ya. Iya. Masya Allah. Nah, kalau Mas Edi sendiri dari kapan Mas jadi dalang Mas? Saya belajar itu sejak tahun 2012. Lalu saya lanjutkan, saya ke Jogja tahun 2014. Saya belajar 3 tahun di Komplek Keraton Pracimosono, itu di sekolah Habirando. Ya, Habirando itu sekolah miliknya
keraton. Oh, Keraton Jogja. Iya, ya sekarang masih ada. Masih ada. Sekarang tepatnya di depan Museum Sono Budoyo. Oh, Sono Budoyo. Ya, tahu dulu saya. di Pracimosono di sebelah barat Pagelaran. Ya. Ya, sekarang sudah pindah di Sudah pindah ya. ya di Terus depan. sekolahnya berapa lama waktu itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Total 3 tahun. 3 tahun. Sebelum di keraton itu. Enggak, saya di keratonnya itu 3 tahun. 3 tahun. Sekolahnya itu di Habirando itu 3 tahun. 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masya Allah. Nah, itu mempelajari teknik mendalang. Mendalang Iya, ya, teknik tekniknya aja mendalang. ya. Lah nanti setelah lulus dari sana kita terjun ke masyarakat, kita berkarya, kita nompo job dan lain sebagainya, nanti bisa diakui menjadi dalang atau tidak, itu adalah hak daripada masyarakat ya. itu sendiri. Emang sebenarnya dalang itu apa sih, bukannya dia profesi yang memang hanya memainkan wayang terus pentas gitu, apa gimana secara filosofi itu? Secara filosofi dari namanya saja udah dalang itu ngudal piwulang. Ngudal Piwulang. piwulang. Artinya apa Nah, tuh, Mas? ngudal piwulang artinya memberi pengajaran. Oke. Nah, memberi pengajaran, menyebarkan pelajaran, ternyata pelajaran kebaikan, budi pekerti dan lain sebagainya melalui media wayang pertunjukan ini. Gitu. Dan itu semua kalangan. Nah, mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai orang tua, itu semuanya ada. Bagaimana kita mendidik anak misalkan, seperti itu, bagaimana kewajibannya orang tua, pertama memberi nama, terus memberi pendidikan, pelajaran, terus yang terakhir itu adalah menikahkan. Itu semua juga ada di dalam pewayangan. Jadi dalang itu memberikan pengajaran, ngudal piwulang itu tadi. Loh, berarti kan sama aja kalau bahasa Islamnya adalah dakwah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dakwah kan identik dengan keagamaan. Betul. Langsung kita misalkan langsung di masjid, di majelis taklim seperti itu. Nah, kita dakwahnya itu lewat ini budaya dan pertunjukan itu. Bagaimana kita mengajak orang tapi tidak langsung, tidak langsung mengajak, hei ayo sholat, ya, kamu kalau enggak dosa seperti ini. Ya. Kita masukkan ke dalam unsur cerita ini. Contohnya misalkan sekarang orang kalau jelek itu seperti Patih Haryo Sengkuni ini. Wah, Sengkuni. Ya, ini Sengkuni. Siapa orang di seluruh Indonesia yang nggak tahu kelicikan, kejahilannya, kejahatannya Sengkuni ini. Di akhir hayatnya sangat mengenaskan. Ya, betul. Nah, itu. Jadi kita nggak usah menjas orang. Kamu orang jelek nanti masuk neraka dan lain sebagainya. Kalau orang itu mau menonton wayang dan nanti lihat endingnya Sengkuni itu seperti apa, dia akan tersadar sendiri. Iya, benar. Gitu. Berarti ini Sengkuni ini menggambarkan orang yang sangat serakah dan dia menghalalkan segala cara. Ya Allah. Nah, seperti itu. Misalkan salah satu karakternya. Jadi contoh itu kan nggak harus yang baik terus kan. Betul. Contoh orang jelek itu biar nggak ditiru gitu loh. Gitu. Kalau ini Mas nih? Ini namanya Arjuna atau di Jawa Janaka. Kok jauh namanya? Iya. Ya memang kalau orang Jawa dulu kan menyebah ini diganti namanya seperti ini, ada tokoh ini, ada tokoh ini. Itu sebenarnya salah satunya Punakawan itu adalah abdinya Janaka. Ini kalau di Mahabharata di aslinya India sana itu nggak ada Punakawan, Semar, Petro, Gareng, Bagong itu nggak ada. Adanya ini Arjuna ini. Terus ini sih Janaka dari kata jana. Oh, surga. Iya, surga. Siapa yang nggak misalkan perempuan. Ini kan digambarkan orangnya yang sangat ganteng. Iya, ya kan, ganteng. Semua bagus, perempuan tergila-gila kepadanya. Betul. Kalau laki-laki siapa yang nggak ingin seperti Raden Janaka, tampan, berwibawa, karismatik, punya kesaktian yang luar biasa. Jadi surga itu di mana-mana akan selalu didambakan baik perempuan maupun laki-laki. Itu makanya di situ. Nah, ini bisa disampaikan kepada para penonton ya.
pada masanya. Pada masanya. Seperti itu. Tapi kan sekarang masih efektif juga. Masih. Di kampung-kampung, Iya. desa-desa pelosok itu kayaknya masih ya. Nah, Mas Edi terakhir itu dalang kapan, Mas? Saya dalang terakhir itu pada bulan Pas Covid enggak? setelah ini. Setelah ini. Bulan Juni kalau nggak. Juni tahun lalu, dan alhamdulillah Mas, besok tanggal 18 ini saya dalang lagi. Mulai sudah ada job lagi lah setelah 2 tahun diistilahkan puasa. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Nah, berarti kan mendalang ini kan tadi kan sudah terkonfirmasi bahwa mendakwahkan dengan cara yang halus. Iya. Ya. Nah, berarti sama saja Mas Edi, ketika Mas Edi itu untuk pentas, untuk mendalang ditanggap sama orang, berarti kan harus ada tuntunannya. Betul. Yang disampaikan. Betul. Nah, tuntunan yang disampaikan ini biasanya nyampein apa tuh, Mas? Ya, kita tergantung konteksnya, Mas. Misalkan ditanggap orang yang punya hajat khitanan, atau sunat lah kalau caranya supitan. Nah, kita misalkan nanti lakonnya wisanggeni lair. Apa itu wisanggeni lair? Itu sejak dari lahir itu sudah disio-sio sama kakeknya itu yang Betara Guru, itu disia-siakan gitu loh. Dia ini bapaknya Wisanggeni misalkan, ini Wisanggeni dan ibunya Dewi Dursanala itu dipisahkan. Dipisahkan, lalu Wisanggeni ini digugurkan. Tapi dia bayi sudah menginjak 7 bulan, 7 bulan setengah sudah ada nyawanya. Hanya digugurkan, lahir dia prematur. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa itu kasihan kalau dia itu dimasukkan ke dalam kawah Candra di muka. Akhirnya diberi pertolongan dengan sedemikian rupa, dapat wahyu, dia bisa menjadi satria yang luar biasa. Tapi kalau secara cerita yang tadi itu Wisanggeni itu, Wisanggeni itu filosofinya seperti itu ya? Iya, jadi anak itu kalau ditelantarkan itu kan sudah dipisah dari ibunya itu, digugurkan kan itu. Nah, itu nanti jadi orang itu kalau ditempa dengan dengan segitunya di kawah Condro di muka itu, ya kan nanti akhirnya jadi orang yang hebat. Jadi misalkan ya ini kalau berawal dari orang kecil, kalau ingin menjadi sukses ya harus seperti itu, harus siap ditempa di kawah Candra di muka. Ya sekarang bentuknya ya macam-macam, ada sekolahan, ada pondok pesantren gitu kan. Masya Allah, berarti kental sekali dengan ilmu ilmu Islam ya sebenarnya ini.